Saya dari Pondok Pesantren Syamsul Islam Islami. Saya ingin menerangkan tentang Perang Mu'tah. Terjadi pada bulan Jumadil Ula di tahun ke-8 Hijriah. Telah dijelaskan sebelumnya tentang surat-surat Rasulullah kepada para raja dan penguasa, serta peristiwa Sarah bin Amr al-Husaini yang telah membunuh Al-Harith bin Amir, yang membawa surat Rasulullah kepada penguasa negeri Bahra. Ini bisa diartikan sebagai pernyataan perang. Ketika berita tersebut sampai kepada Rasulullah, sangat marahlah beliau pun menyiapkan pasukan yang terdiri dari 3.000 personil dan memerintahkan Zaid bin Harithah untuk memimpinnya. Lalu berkata, jika Zaid terbunuh maka Ja'far sebagai penggantinya, jika Ja'far terbunuh maka Abdullah bin Rawaha sebagai penggantinya. Beliau mengikat bendera putih dan memerintahkan Zaid bin Harith untuk membawanya. Beliau menasihati mereka untuk mendatangi tempat terbunuhnya Al-Harith bin Amir. Lalu hendaklah menyampaikan dakwah Islam kepada mereka. Jika mereka menolak maka pergilah mereka. Beliau berkata, berperanglah kalian dengan nama Allah dan di jalan Allah. Bunuhlah orang yang melakukan kekafiran kepada Allah. Janganlah kalian menipu dan mencuri harta rampasan perang. Jangan pula membunuh anak-anak, wanita dan orang yang sudah tua renta juga. Janganlah kalian merusak tempat ibadah mereka, menebang pohon kurma dan pohon apapun, serta jangan merobohkan bangunan. Nabi mengantar para pasukan hingga Saniyatul Wada, lalu melepasnya. Pasukan pun bergerak hingga sampai di daerah Ma'an, yakni di sebelah selatan negeri Yordan. Selanjutnya sampailah berita bahwa Raja Heraklius telah tiba di daerah Ma'ab bersama 1.000 pasukan, 100.000 pasukan Romawi, dan ditambah lagi dengan pasukan bantuan dari kalangan Arab atau di sekitar negeri Sam, sejumlah 100.000 orang, sehingga total 200.000 pasukan. Maka pasukan kaum muslimin bermusyawarah selama 2 malam apakah perlu untuk menuliskan situasi tersebut kepada Rasulullah dan meminta tambahan pasukan dari Quraisy, ataukah mereka terus maju ke medan pertempuran. Namun Ibnu Rawaha kemudian melanjutkan keberaniannya. Mereka, sesungguhnya apa yang kalian takutkan, yakni mati syahid, adalah apa yang sebenarnya kalian cari dalam kepergian kalian berperang, dan kita tidaklah berperang karena jumlah kekuatan dan bilangan pasukan yang banyak. Hanyalah kita, dan tidaklah hal itu melainkan salah satu dari 2 kebaikan, yakni apakah kemenangan ataukah mati syahid. Mereka pun berkata, benar demi Allah. Ibnu Rawaha ini. Mereka pun bergerak maju mendatangi wilayah Mu'tah, bersiap untuk perang. Kemudian berlangsunglah satu peperangan sengit, mengerikan sekaligus menakjubkan sepanjang sejarah manusia, yakni 3.000 orang pasukan dengan kesadaran tinggi menghadapi pasukan besar berjumlah 200.000 orang. Dengan jumlah sebesar itu, yang terdiri dari orang-orang yang membunuh senjata, menyerang sepanjang hari hingga banyak berguguran anggota dan pemimpin mereka, namun tidak juga berhasil mengalahkan pasukan kaum muslimin. Bendera kaum muslim sendiri dipegang oleh Zaid bin Harithah. Kemudian ia berperang lagi dan berperang hingga tertembus tombak musuh. Ia tersungkur jatuh dalam keadaan gugur sebagai syahid di jalan Allah. Selanjutnya bendera dipegang Ja'far bin Abi Thalib. Lalu ia berperang hingga ketika perang langsung seru, ia pun turun dari kudanya, yakni Asi Syakro, lalu menyembelihnya. Kemudian ia kembali berperang hingga tercepas tangan kanannya. Lalu ia pegang bendera itu dengan tangan kirinya, sehingga ia tetap bisa menegakkan
bendera itu sampai akhirnya tertebas pula tangan kiri itu. Maka ia mendekap bendera itu dengan kedua tangannya yang tersisa sehingga bendera itu tetap berkibar di udara sampai ia gugur. Setelah mengalami 70 luka lebih karena tikaman dan tusukan yang seluruh lukanya itu terletak di sisi depan dari jasadnya. Terjadilah pengambilalihan pimpinan pasukan oleh Abdul bin Rawahah yang mengambil kembali bendera itu dan bergerak maju. Ia pun turun dari keduanya, yakni Al-Ma'ma'ah, kemudian terus berperang sehingga gugur terbunuh sebagai syahid. Agar tidak tunggang, maka ditangkaplah bendera itu oleh Zabid bin Arqam, lalu berteriak kepada kaum muslimin, pilihlah bagi kalian orang pemimpin. Maka mereka memilih Khalid bin Walid, dan dengan itu berpindahlah bendera pada sang pedang dari pedang-pedang Allah. Muncullah Khalid bin Al-Walid, lalu ia berperang dengan sebuah pertarungan yang tidak ada tandingannya, sampai-sampai di tangannya patahlah 9 pedang musuh. Sementara di Madinah, Rasulullah memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya pada hari itu juga tentang gugurnya ketiga pemimpin pasukan kaum muslimin dan berpindahnya kepemimpinan kepada Khalid bin Al-Walid. Lalu beliau menamainya sebagai Sayyidullah atau pedang dari pedang-pedang Allah. Waktu siang pun berakhir dan kedua belah pihak kembali ke camp masing-masing. Ketika esok harinya, Khalid mengatur strategi dengan mengubah struktur pasukan. Ia ubah pasukan yang berada di bagian belakang menjadi pasukan garis depan dan yang di depan menjadi bagian belakang. Ia juga pasukan yang berada di sisi kiri diubah menjadi di bagian sisi kanan dan sebaliknya, di kanan menjadi di kiri. Maka musuh akan menyangka bahwa pasukan tambahan telah datang kepada mereka kaum muslimin sehingga perasaan takut pun menyelimuti mereka. Kemudian setelah terjadi gempa beberapa saat, mulailah Khalid memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk berbebas mundur, namun musuh tidak memiliki keberanian untuk mengejar karena khawatir terjebak siasat perang. Kemudian pasukan kaum muslimin kembali ke Mu'tah dan tinggal di sana selama 7 hari. Telah gugur dalam peperangan tersebut 12 orang dari kalangan kaum muslimin. Adapun jumlah korban pada pihak musuh tidaklah diketahui. Diperkirakan mereka tewas dalam jumlah banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.